Shalom, selamat malam saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam renungan tengah minggu dari Gereja Assembly Church yang kita bersama-sama akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Mari saudara, sebelum kita memulai renungan pada malam hari ini, kita mau berdoa kiranya Roh Kudus mau mengurapi kita semua. Biarlah apa yang kita pelajari pada malam hari ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita di dalam menjalani hidup ini. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan adalah Allah yang sangat baik, Allah yang mengerti segala kehidupan kami, dan Engkau yang memimpin dan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, kami tahu berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang Engkau curahkan setiap hari bagi kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri Tuhan, di mana janji-Mu Tuhan, Engkau akan mengirimkan seorang penolong yang akan memberikan penghiburan bagi kehidupan kami di dunia ini. Bapa, urapi kami semua di dalam renungan pada tengah minggu ini, biarlah kami boleh sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan kehendak daripada Engkau yang Engkau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan renungan pada tengah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, malam ini kita bersama-sama sudah memasuki bulan Juni. Ya, bulan Juni di mana kita gereja kita Assembly Church mempunyai tema yaitu membangun keluarga Allah. Membangun keluarga Allah. Kita tahu arti daripada membangun, dan malam ini kita mau tahu siapa sih keluarga Allah itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa keluarga Allah itu? Saudara yang kekasih, ya, apabila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mempunyai iman di dalam Yesus Kristus, kita adalah telah diselamatkan, dan Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan yang menjadi Juru Selamat dan penolong bagi kehidupan kita. Ya, saudara, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 10 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Saudara, jelas di sini kita katakan, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kehidupan orang-orang percaya, kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita berdasarkan iman. Daripada satu iman kepada iman yang lain. Dan iman ini bukan hasil usaha kita. Ini adalah pemberian daripada Allah. Saudara, siapakah keluarga Allah? Yang pertama, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini pun bukan hasil karya kita. Di sini ayat 9 katakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Haleluya. Kalau kita sudah mempercayai kepada Yesus Kristus, kita mau diubahkan dari manusia lama kita menjadi manusia baru. Dengan iman kita dibaptiskan bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi jangan dibalik. Melakukan pekerjaan baik, balik itu untuk menciptakan keselamatan, tidak.
Tetapi karena kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Saudara, siapakah keluarga Allah? Adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hidupnya dari satu iman kepada iman yang lain. Kepada kepercayaan yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Bahwa dialah juru selamat. Dialah penolong dalam kehidupan kita. Dan dialah yang memberikan ciptaan yang baru di dalam kehidupan kita. Kita diubahkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Yang pertama, daripada iman. Yang kedua, mari kita melihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-47 sampai ke-50. Demikian firman Tuhan. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Ayat 50 mengatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Haleluya. Saudara, pada waktu Yesus sedang mengajar, ibu dan saudara-saudaranya datang. Kelihatannya Tuhan tidak mau menunjukkan bahwa itulah ibuku. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan katakan. Di sini ditanyakan, itu ibumu dan saudara-saudaraku. Lalu Yesus katakan, siapa sih ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Lalu dia menunjuk kepada murid-muridnya. Dan ayat yang ke-50 mengatakan, lalu katanya sambil menunjuk ke murid-muridnya itu, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang melakukan kehendak Bapa. Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah kita melakukan kehendak Bapa di surga? Kita tidak hanya beriman, tetapi dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus mempertunjukkan, melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Tuhan, siapakah keluarga Allah? Keluarga Allah yaitu pertama, mereka yang beriman di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saudara, mudah untuk mempercayai, untuk beriman bahwa Yesus adalah juru selamat. Apalagi saudara dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kejepit, dengan keadaan kesengsaraan saudara. Saudara mudah mengatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dalam kesenangan saudara, dalam kesukaan saudara, dalam kegembiraan saudara, mungkin saudara lupa siapa. Iman saudara mulai luntur karena keadaan kenyamanan yang ada. Saudara, yang beriman, yang melakukan kehendak Allah di surga. Bapa mau kita melakukan apa yang jadi kehendaknya. Kita tidak bisa bertentangan dengan kehendaknya. Karena apa saudara? Biasanya, kalau saudara baca di dalam kitab Injil, kita ini manusia seringkali melakukan sesuatu kehendak yang sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan apa yang kita senangi.
sesuai yang kita mau. Malah seringkali kita memaksakan Tuhan untuk apa yang kita inginkan. Saudara, malam ini kita sebagai keluarga Allah, biarlah kita melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Selain kita mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Ya, yang ketiga, saudara, yang ketiga kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14-15 yang mengatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan dan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, Bapa. Yang ketiga, dipimpin Roh Allah. Yang ketiga, dipimpin Roh Allah. Saudara, yang kedua tadi melakukan kehendak Allah, seringkali kedagingan kita yang membuatkan kita jatuh lemah. Di sini, di dalamnya hal yang ketiga, di dalam Roma pasal 18 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, kita adalah keluarga daripada Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang gampang kita menyebutkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gampang kita mengatakan, aku mau melakukan kehendak Bapa. Tapi yang paling berat adalah melakukan, dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16-17 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Haleluya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, kita mau dipimpin oleh Roh, tapi kedagingan kita, kemanusiawian kita senantiasa membawa kita tidak dipimpin oleh Roh. Seringkali manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah disediakan Roh Kudus, dicurahkan pada hari Pentakosta, disediakan penolong, tetapi mereka tidak mau mengikuti penolong yang memimpin dalam kehidupan. Sehingga setelah jauh daripada yang dipimpin oleh Roh, kita belum bertanya, Tuhan kok kenapa jadi begini? Allah kenapa begini kejadiannya? Karena apa? Kita mengikuti kedagingan kita. Saya tidak memperdalam kepada apa itu kedagingan. Saudara bisa baca di dalam Galatia ini. Selanjutnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai keluarga Allah, keluarga yang diciptakan oleh Allah, dalam satu kelompok di dalam ini, memang kita terdiri dari berbagai macam karakter, terdiri dari macam talenta yang disediakan oleh Allah. Tapi mari kita mau hidup di dalam keluarga Allah yang mempunyai iman di dalam Yesus Kristus, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang ketiga, dipimpin oleh Roh Allah. Saudara, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-3 dan 6 mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di sini ditekankan sekali, saudara, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana
kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semuanya. Allah di atas semua dan oleh semua itu di dalam semua. Saudara, di dalam Efesus ini jelas kita harus di dalam satu roh, ya, satu tubuh, ya, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Saudara, mudah untuk mengatakan satu tubuh di dalam suatu gereja. Tapi di sini ditekankan berusaha memelihara kesatuan roh. Biasanya kita tidak mau dikuasai oleh roh. Sebab itu di dalam Efesus ini ditegaskan sungguh-sungguh. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Karena ini adalah hal yang sulit. Saya katakan sulit sekali. Karena keinginan daging kita biasanya lebih menguasai keinginan roh. Sebab itu saudara, mari. Sebagai keluarga Allah, kita mau membangun di dalam keluarga Allah. Membangun keluarga Allah yang didasarkan apa saudara? Dasar dari keluarga Allah yang kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Betapa pentingnya kita dipimpin oleh roh. Roh Kudus yang telah disediakan bagi kita di hari Pantekosta, dicurahkan bagi kita semua umat manusia. Saudara yang kekasih, kita perlu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita melihat lagi dalam Efesus pasal 4 ayat 23-24 mengatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguhnya. Haleluya. Saudara, mau saudara membangun keluarga Allah? Nggak susah saudara. Kita mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Melakukan kehendak Allah. Dan dipimpin oleh Roh. Mungkin dua ini gampang. Mungkin di dalam satu kesatuan tubuh ya kita gampang. Di dalam satu gereja. Tapi dipimpin oleh Roh. Biar malam ini. Saya tidak panjangkan renungan malam ini. Renungkan sungguh-sungguh. Dalam bulan Juni ini, Assembly Church melakukan tema di dalam kehidupan kita, membangun keluarga Allah. Biar kita boleh beriman bersama-sama, melakukan kehendak Allah apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, yaitu menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Di mana amanat agung daripada Yesus sebelum dia naik ke surga, pergilah jadikan sekalian bangsa muridku. Dan yang ketiga, dipimpin oleh Roh. Haleluya. Terima kasih. Biar malam ini kita boleh sungguh-sungguh merenungkan kita mau dipimpin oleh Roh di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama biar Tuhan memberkati kita di dalam renungan dan kita mempelajari apa yang harus kita lakukan di dalam keluarga Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba telah menyampaikan apa yang jadi isi hatimu Tuhan. Engkau taruh dalam hati hambamu. Hamba telah menyampaikan Tuhan. Biar kami sebagai keluarga Allah yang mau dibangun di dalam Engkau Tuhan. Biar kami boleh berpegang kepada iman di dalam Yesus Kristus. Melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kami boleh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Biar kami mau menjalankan semuanya ini dan dibangun menjadi keluarga Allah yang sungguh-sungguh dan menjadi keluarga Allah yang kuat dan penuh kuasa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, Engkau tolong anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Biarlah mereka pun boleh menjalankan di dalam suatu keluarga Allah. Boleh menjadi bertambah-tambah di dalam kehidupan kekristenan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.